Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kita kali ini dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang peta minda. Nah, sebelumnya saya akan menginformasikan terlebih dahulu untuk kompetensi dasar pada materi peta minda ini. Jadi, materi peta minda ini yaitu merupakan materi yang masuk dalam kompetensi dasar 3.2, yaitu menerapkan metode peta minda, di mana indikator yang pertama adalah menjelaskan metode peta minda, yang kedua menguraikan menu-menu perangkat lunak peta minda, yang ketiga menentukan alternatif solusi pemecahan suatu masalah. Nah, peta minda merupakan salah satu cara untuk memvisualisasikan atau menggambarkan sebuah proses berpikir, di mana peta minda dibuat oleh Tony Buzan pada tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak dalam menyampaikan sebuah informasi. Hasil penelitian menunjukkan otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga jika dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Peta minda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks. Cukup dengan satu gambar. Sifatnya yang divergen dan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Nah, berikut adalah contoh dari salah satu peta minda yang dibuat, yaitu tentang peta minda tentang liburan. Nah, untuk penjelasannya di slide yang selanjutnya. Nah, menurut Tony Buzan, pemanfaatan peta minda dibagi atas beberapa poin. Yang pertama, peta minda bermanfaat untuk merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Lalu, peta minda juga berfungsi sebagai atau bermanfaat untuk meringkas isi sebuah buku. Lalu, peta minda dapat membantu untuk membuat sebuah rencana atau sebuah kerangka cerita. Selanjutnya, peta minda bermanfaat untuk membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan, lalu mengembangkan sebuah ide, dan yang terakhir, peta minda bermanfaat untuk suatu kegiatan yang menyenangkan dan mudah diingat. Nah, manfaat peta minda menurut Michael Go, di mana yang pertama adalah memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Yang kedua, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Yang ketiga, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Yang keempat adalah mendorong pemecahan masalah dengan cara yang kreatif. Nah, sekarang langkah-langkah membuat peta minda. Nah, di mana di sini kita akan membahas tentang pembuatan peta minda, di mana membuat peta minda untuk memvisualisasikan atau menggambarkan sebuah ide atau gagasan bukanlah sesuatu yang sulit. Berikut langkah sederhana memvisualisasikan gagasan tentang liburan keluarga. Nah, yang pertama, peta minda harus mempunyai subjek atau judul. Jadi, langkah pertama adalah tentukanlah subjek atau judul yang akan dibahas. Nah, di sini kita tuliskan di bagian tengah peta minda, karena subjek ini akan menjadi center dalam peta minda Anda. Lalu, yang kedua adalah membuat cabang-cabang utama. Selanjutnya, tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Sebagai contoh, misalkan di dalam sebuah pemikiran tentang liburan, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Nah, jadi pada peta minda ini, misalkan pemikiran tentang liburan keluarga, mungkin saja yang terlintas dalam pikiran kita tentang kira-kira aktivitas apa saja yang ingin kita lakukan, lalu apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan, siapa saja yang akan diajak ikut serta dengan kita, lalu
kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini. Nah, dari keempat ide yang tadi kita sebutkan, maka kita dapat membuat cabang-cabang dari ide yang terlintas. Maka dari keempat ide yang tadi kita sebutkan, maka kita akan bisa menarik kesimpulan dari ide tersebut, sehingga menghasilkan 4 cabang utama yang terdiri dari aktivitas, perlengkapan, siapa, dan tujuan. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah pengembang cabang-cabang utama. Nah, di mana setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan jika ada ide-ide yang lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Oke, nah dari cabang-cabang yang tadi kita atau ide yang sudah terlintas, maka kita akan menghasilkan sebuah peta minda yang tersaji dalam slide ini. Nah, jadi pada gambar yang tersaji di slide ini, di sini liburan merupakan sebuah subjek atau judul dari peta minda kita. Lalu di sini ada cabang dari aktivitas, tujuan, perlengkapan, dan siapa. Nah, cabang tersebut merupakan cabang utama. Selanjutnya, di dalam cabang-cabang utama terdapat sebuah cabang lagi. Nah, yang mana di dalam cabang utama tersebut dinamakan pengembangan dari cabang utama. Nah, contoh di sini aktivitas, dia mempunyai cabang lagi, yaitu berenang, berkuda, mendaki gunung, berbelanja, dan bermain bola. Sedangkan untuk cabang utama dari tujuan, yaitu adalah pantai, gunung, taman marga satwa, dan mall. Sedangkan pada cabang perlengkapan terdapat baju ganti, hand sanitizer, kamera, masker, makanan, dan topi. Dan cabang yang keempat atau cabang yang terakhir adalah tentang siapa. Nah, siapa di sini maksudnya siapa yang akan diajak untuk liburan bersama. Di sini ada paman, orang tua, teman, sepupu. Nah, jadi kalau misalkan ada cabang utama lain yang mau ditambahkan, itu bisa saja. Tetapi yang perlu diingat adalah di sini harus sama dengan si subjeknya atau harus saling berhubungan dengan subjek. Selanjutnya adalah aplikasi pembuat peta minda. Nah, selain kita membuat peta minda dalam bentuk tulisan, kita juga bisa membuat sebuah peta minda atau peta pemikiran dengan menggunakan atau berbantuan sebuah aplikasi. Nah, berikut adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah peta minda. Nah, yang nanti akan kita gunakan adalah sebuah aplikasi web, yaitu aplikasi dari Mindmap pada pertemuan minggu depan. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui tentang peta minda, silakan kalian buatlah sebuah latihan di mana latihannya bisa menggunakan tulis tangan terlebih dahulu, yang mana tulis tangan kalian nanti dicatat dalam buku catatan kalian masing-masing. Nah, latihan ini bersifat individu, di mana kalian diharuskan membuat sebuah peta pemikiran dengan subjek atau judul media sosial. Oke. Nah, yang nantinya latihan ini akan dijadikan untuk referensi kita untuk membuat peta minda dengan menggunakan aplikasi Mindmap yang akan kita pelajari bersama pada pertemuan selanjutnya. Nah, jika masih ada yang belum memahami, kalian bisa menanyakan hal tersebut atau materi yang belum dipahami dalam kolom-kolom komentar yang ada di bawah ini, atau juga kalian bisa kontak langsung melalui
aplikasi WhatsApp kalian, atau bisa juga langsung di diskusi kelas kalian di Classroom. Kiranya itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap sehat dan terus semangat untuk mempelajari hal-hal baru. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.